Halo YouTuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Kali ini kita akan membahas lagi tentang permasalahan klasik ya di bidang adonan kue, yaitu satu, dengan cara menghentak-hentak loyang akan membuat adonan kue itu merata dan menghilangkan gelembung udara di dalam adonan. Terus kedua, yaitu menghilangkan bau amis yang terdapat di adonan kue. Nah, jadi kita akan membahas dua permasalahan klasik ya di dalam adonan kue ya. Oke, sebelum kita membahas, saya akan memperlihatkan testimoni terakhir dari kami, yaitu di FB Gustinina. Nah, ini testimoninya. Coba dideketin lagi. Nah, ini. Itu ya. Terakhir 822 konsumen ya. Testimoni dari konsumen ya, udah ke 822. Jadi ini membuktikan kita emang paham ya di permasalahan kue ya, khususnya kue-kue ulang tahun. Makanya kami berani gitu untuk membicarakan permasalahan klasik seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi di permasalahan pertama ya, yaitu menghentak-hentak loyang itu akan bermanfaat terhadap meratanya suatu adonan kue, dan sekaligus untuk menghilangkan gelembung udara yang terdapat di dalam adonan kue tersebut. Nah, jadi dalam beberapa hari terakhir ini ya, terjadi perdebatan antara saya ya, khususnya dengan para mama yang masih menggunakan teori tersebut ya. Jadi saya bertanya kepada mama tersebut, "Mak, emang fungsinya menghentak-hentak loyang ya itu supaya apa?" Nah, jadi mereka sontak menjawab ya, kompak semua menjawab, itu untuk membuat rata permukaan adonan ya, sekaligus untuk menghilangkan gelembung uap udara yang terdapat di dalam adonan tersebut. Nah, jadi setelah mendapat jawaban seperti itu, saya mau bertanya lagi kepada emak-emak tersebut. Oh, jadi fungsinya itu bukan untuk ini ya, bukan untuk membuat adonan tersebut bisa mengembang ya? Mereka sontak menjawab situ, nggak ada ini, nggak ada pengaruhnya terhadap adonan kue yang mengembang. Jadi itu fungsinya hanya untuk merata-rata, membuat rata permukaan adonan dan sekaligus menghilangkan gelembung udara yang terdapat di dalam adonan tersebut. Nah, jadi setelah mendapat jawaban yang kedua, katanya tidak berpengaruh terhadap pengembangan dari adonan kue tersebut. Nah, makanya dari situ saya langsung berbicara kepada para mak tersebut ya. "Mak,
kan kalau gelembung udara yang terjadi di dalam adonan itu kan akibat dari ketidakmerataan ketebalan adonan mak ya, sehingga menyebabkan terjadinya rongga, dan rongga itu yang menyebabkan terjadinya gelembung udara ya. Mereka menjawab sontak, iya ya, itu gara-gara ini ya, gara-gara ketidakmerataan adonan makanya terjadi gelembung. Dari situ saya berbicara lagi, mak, bukankah salah satu faktor adonan itu bisa mengembang itu harus terjadi kemerataan ketebalan dari lapisan adonan? Nah, kan salah satu faktornya itu untuk membuat kue mengembang. Sementara emak beranggapan bahwa menghentak-hentak loyang itu cuma berpengaruh ke kemerataan permukaan adonan dan sekaligus untuk menghilangkan gelembung udara. Jadi mereka membantah pernyataan mereka sendiri bahwa tadi mereka lantang menyebut tidak berpengaruh terhadap pengembangan adonan kue tersebut. Sementara salah satu faktor dari kue bisa mengembang ya, adonan kue bisa mengembang, yaitu kemerataan dari ketebalan adonan tersebut. Kemerataan dari adonan tersebut itu terjadi karena komposisinya itu pas, komposisi bahannya itu pas. Terus kedua dari cara pengadukannya itu pas ya. Nah, mendapat jawaban seperti itu, mereka terdiam semua, bingung gitu untuk menjawabnya ya. Jadi teori mereka itu berbenturan. Mereka lantang untuk bilang bahwa itu hanya untuk meratakan permukaan dan menghilangkan gelembung udara dalam adonan ya. Nah, jadi di sini saya infokan lebih ini lagi ya, lebih detail lagi ya mengenai permasalahan ini ya. Nah, jadi gelembung udara itu terjadi ya akibat ketidakmerataan lapisan ya di dalam adonan kue tersebut ya, sehingga ketidakmerataan lapisan itu menciptakan rongga di dalam adonan tersebut, dan rongga inilah yang menjadi gelembung udara ya. Nah, jadi setelah, biasanya kalau adonan kue mengalami seperti ini ya, dikukus ya, kemudian setelah matang ya, nah, itu biasanya permukaan adonan itu akan bergelembung di atasnya ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi lagi, ada yang pendek, ada yang tinggi lagi, ada yang pendek. Jadi nggak merata ya. Jadi itu kedua, biasanya tuh akan berpengaruh ke arah bantet ya. Jadi ke arah bantet, jadi dia tidak mengembang ya. Karena tingginya itu, permukaan tingginya itu tidak merata ya, pasti otomatis adonan itu bantet ya, tidak mengembang ya. Nah, jadi di sini saya juga menyarankan kepada emak-emak yang masih menggunakan teori tersebut ya, bahwa cara seperti ini tuh kurang efektif, mak. Jadi kurang efektif dengan dihentak-hentak, dengan dihentak-hentak, dengan digertak-gertak loyang tersebut. Nah, jadi di sini juga saya bertanya ke emak-emak tersebut ya, mak, kalau adonan kue tersebut ternyata keenceran, terus digentak-gentak, kira-kira bisa jadi mengembang nggak adonan kue tersebut? Mereka sontak, serempak, kompak menjawab, oh kok kayak gitu nggak bisa mengembang gitu. Nah, terus saya tanya lagi, kalau adonan kue tersebut padat, keras, terus dihentak-hentak oleh emak, kira-kira nanti adonan kue tersebut akan mengembang atau tidak? Mereka juga kompak menjawab, tidak akan mengembang. Nah, dari situ juga tahu ya,
ternyata faktor utama yang menyebabkan dari timbulnya gelombang udara di dalam adonan itu tetap komposisi adonannya itu kurang pas. Yang kedua, cara pengadukan di adonannya itu kurang pas ya. Nah, jadi dengan cara menghentak-hentak itu ya, itu cuma cara untuk menanggulangi akibat. Ingat, dengar tuh Mak ya, menanggulangi akibat. Nah, untuk menanggulangi sebabnya ya, sebab dari terjadinya gelembung udara itu tetap komposisi adonan itu harus pas, cara pengadukannya juga harus pas. Nah, itu dengar tuh Mama tuh ya. Nah, jadi yang Mama lakukan ini cuma menanggulangi akibatnya situ, bukan menanggulangi sebabnya. Sedangkan yang paling utamanya itu sebab, faktor sebab. Karena akan sebab akibat itu terjadi karena ada sebab. Seperti itu Mak ya. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya adonan itu sudah pas ya, adonan itu sudah pas, baik itu komposisi dan cara pengadukannya, ketika masuk loyang itu nggak harus dihentak-hentak lagi, karena adonan itu udah bagus, pasti otomatis kalau dikukus ya itu pasti hasilnya juga akan bagus, mengembang ya. Nah, jadi ada titik kelemahannya ya dari teori harus menghentak-hentak loyang ya. Pertama, satu ya, jadi belum tentu berhasil, belum tentu menjamin ya, belum tentu menjamin kalau adonan kue itu bakal mengembang ya. Nah, terus kedua, kalau adonan kue ternyata yang dimasukin itu kurang bagus dan Mama itu harus menghentak-hentak ya, hasilnya juga pasti tidak akan bagus, karena hasilnya juga akan jelek ya, akan tidak mengembang. Nah, terus yang ketiganya ya pasti otomatis dengan cara menghentak-hentak itu akan mengeluarkan lebih banyak tenaga, dan nggak efisien seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya adonan di loyang itu cuma ada satu sih nggak masalah situ ya, dihentak-hentak itu nggak terlalu capek. Nah, jika yang ini ya, jika adonan kuenya dalam jumlah banyak, misalnya dapat borongan 10 kue, berarti kan 10 loyang, berarti yang harus dihentak-hentaknya itu 10 loyang. Nah, itu capek, membuang-buang tenaga ya. Nah, jadi tetap faktor utamanya yaitu komposisi. Komposisi itu harus pas, dan yang kedua cara pengadukannya juga harus pas ya. Nah, jadi untuk cara menghentak-hentak itu ya, Mama ya, itu hanya cara untuk menanggulangi akibat ya. Nah, untuk faktor penyebabnya itu ya tetap itu komposisi harus pas. Kedua, cara pengadukannya juga harus pas, merata gitu ya. Nah, dalam konteks ini juga saya akan memberikan solusi ya, supaya tidak melakukan lagi cara untuk menghentak-hentak itu ya. Nah, solusinya pertama yaitu minyak gitu. Kenapa adonan itu harus dikasih minyak ya? Jadi fungsi pertama itu dari minyak ya dicampur dalam adonan itu tidak hanya untuk mematangkan adonan ya, tetapi juga untuk menghilangkan rongga-rongga udara yang terdapat di dalam adonan kue tersebut ya. Nah, minyak itu sifatnya panas ya, ketika dipanaskan ya, otomatis dia akan memanaskan rongga udara tersebut ya, sehingga uap air yang terdapat di dalam rongga udara di dalam adonan tersebut otomatis akan menguap. Nah, setelah menguap itu pasti otomatis uap air itu akan hilang ya. Nah,
Seperti itu. Jadi itu fungsinya minyak itu tidak hanya untuk mematangkan saja, tapi untuk menghilangkan rongga-rongga udara yang terdapat di dalam adonan kue, di dalam adonan beskek, ya. Nah, jadi ada dua caranya ya. Pasti otomatis mak-mak udah pada tahu ya, cara mencampur minyak di dalam adonan ya, yaitu pertama, jadi ketika di mixer ya, mixer jalan nih, masukkan eh, 100 mili dulu lah minyak, terus diaduk lagi hingga merata. Setelah cukup merata dimasukkan lagi ya, langsung diaduk ya. Nah itu pasti otomatis kalau pengadukannya pas, itu komposisi minyak dalam adonan tersebut juga akan pas dan otomatis juga akan merata. Nah terus cara kedua yaitu setelah adonan matang, putih berjejak, nah itu dimasukkan lagi minyak. Nah di itu dimasukinnya minyak itu jangan di satu titik, cuman harus memutar ya, sehingga merata ke setiap permukaan. Nah baru setelah itu diaduk-aduk menggunakan spatula ya. Nah itu diaduk-aduknya itu juga harus searah dengan jarum jam ya. Kalau cara kami ya itu searah dengan jarum jam, aduk ya. Nah adonan akan mengumpul di tengah ya, akan mengumpul di tengah ya. Nah akan mengumpul di tengah, itu emang sengaja kita kumpul di tengah ya. Jadi di tengah itu akan sedikit menebal ya. Karena satu ya, karena di tengah itu sebagai titik tengahnya api. Jadi ketika terjadi pemanasan ya, terjadi pemanasan api ya, gelembung udara itu akan panas, otomatis akan mencair, menguap ya. Nah jadi setelah menguap ya, itu terjadi hanya di tengah ya, dan tidak menyebar ke permukaan sekitar. Jadi kita scoop di tengah, caranya seperti itu ya. Nah jadi untuk emak-emak ya yang masih mempertahankan trik menghentak-hentak wayang ya, sebaiknya itu mulai ditinggalkan karena menurut kami nih ya, menurut kami itu kurang pas ya. Kalau misalnya ada cara yang lebih efisien, ya kenapa nggak dipakai gitu. Kalau ada cara yang lebih baik, kenapa nggak dipakai. Kalau cara ada yang lebih ini ya, lebih cepat, kenapa nggak dipakai. Seperti itu ya. Jadi ya otomatis dalam membuat kue itu bisa lebih praktis dan simple serta menghemat bahan. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai cara dihentak-hentak dan hasil terakhirnya ternyata masih ada gelembung-gelembung sehingga permukaannya itu tidak merata, pasti otomatis gagal. Nah dan gagal itu pasti otomatis itu nggak efisien lagi cara membuatnya, dan pasti otomatis eh, tidak efektif. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, tadi permasalahan pertama udah kita bahas ya. Nah, terus kedua nih, permasalahan juga yang sering dialami oleh para mama atau pemula, yaitu menghilangkan bau amis di adonan kue ya. Jadi ada teori satu, katanya telur itu harus dipisahkan antara kuning telur dan putih telur. Itu siapa yang mempunyai teori seperti ini ya? Nah, sekarang saya balik seperti ini ya. Telur yang berbau amis pasti otomatis itu sedikit lebih lama usianya, makanya dia itu, telur itu berbau amis. Itu karena apa? Faktor alami dari pembusukan suatu telur ya. Nah, makanya telur itu mengeluarkan bau amis. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya telur udah mengarah ke arah pembusukan yang alami ya, pasti otomatis kuning telur dan putih telurnya juga akan berbau amis. Tidak mungkin jika telur yang mau busuk ya, jika telur yang mau busuk
hanya kuning telurnya aja yang bau amis, bau busuk, sementara putih telurnya tidak bau busuk pasti. Nah, itu kan cukup lucu ya pernyataan seperti itu. Pasti otomatis ketika telur yang sudah mau busuk atau amisnya bener-bener kerasa ya baunya itu, ya pasti otomatis putih telurnya juga bau, kuning telurnya juga bau. Nggak mungkin hanya salah satunya yang bau situ ya. Nah, terus biasanya untuk menghilangkan bau amis itu dicampur dengan vanili yang cukup banyak. Terus kedua biasanya dicampur dengan rum yang cukup banyak. Terus tiga dicampur biasanya pakai jeruk nipis. Pakai jeruk nipis, katanya jeruk nipis tuh biar wangi gitu. Nah, jadi di sini dengan mencampur berbagai macam wangi ya, itu bisa jadi bumerang tersendiri terhadap kue tersebut ya. Jadi satu, kue tersebut rasanya akan sedikit berubah ya, akan berubah ya. Soalnya kue itu bisa menjadi pahit ya. Terus kedua, menghilangkan dari aroma ciri khas kue tersebut ya. Nah, misalnya contoh ya, misalnya ada mama nih ya membuat bolu, misalnya bolu vanila ya, bolu vanila. Nah, untuk menghilangkan bau telurnya itu dia mencampur dengan air jeruk nipis, campur sama dia ya, dicampur. Nah, jadi berhasil hilang dan berganti dengan bau jeruk nipis ya. Sekarang pertanyaannya, apakah bau bolu vanila itu aromanya jeruk nipis seperti itu? Tentu bukan ya. Aroma vanila pasti otomatis aromanya harus berbau vanila. Jadi aroma vanila itu bukan baunya jeruk nipis. Nah, jadi ciri khasnya hilang. Nah, terus kedua, pasti juga akan berpengaruh pada rasa bolu tersebut. Bolu tersebut bisa menjadi asam, bisa menjadi pahit. Nah, terus ada lagi yang dicampur dengan rum. Ya, ada lagi yang dicampur dengan rum untuk menghilangkan bau amis tersebut. Campur dengan rum. Ya. Berhasil cara itu ya, untuk sementara berhasilnya. Nah, jadi setelah dicampur ya, bau dari ciri khas bolu vanila tersebut berganti dengan bau rum ya. Terus kedua, rasa dari bolu vanila tersebut otomatis akan pahit ya. Nah, jadi saya ibaratkan seperti ini ya, saya analogikan ya. Nah, misalnya ada nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua otomatis dia bau tanah ya, sudah berbau tanah ya. Jadi nenek tua itu disemprot dengan wewangian yang berbagai macam ya, berbagai macam wewangian ya, untuk menghilangkan bau tanahnya itu ya, karena udah tua ya. Nah, setelah disemprot nenek-nenek tersebut, wah menjadi wangi ya. Nah, pasti otomatis juga dalam beberapa saat daya wewangian tersebut akan hilang, dan otomatis juga bau tanah itu akan muncul kembali ya, karena itu emang faktor alami dari pembusukan ya. Jadi cara yang dilakukan untuk menutupi bau amis di dalam adonan ya, seperti dengan cara mencampur dengan vanili dalam jumlah banyak, terus dicampur dengan rum ya, dicampur dengan jeruk nipis. Itu sekali lagi saya tegaskan hanya menanggulangi akibat, hanya untuk menanggulangi akibat, dan sifatnya hanya sementara ya, karena bau busuknya itu pasti, bau amis telurnya itu pasti otomatis akan tercium lagi ketika daya wangi dari oplosan campuran tadi itu akan hilang ya, akan hilang, nggak bertahan lama daya wanginya itu ya. Setelah daya wanginya itu akan hilang ya, otomatis bau amisnya tuh akan tercium lagi. Nah, jadi cara menanggulangi seperti ini tuh cuman cara
menanggulangi akibat, dan menanggulanginya itu secara sementara faktor sebabnya yang menyebabkan akibat bau amisnya itu tidak ditanggulangi ya, ditanggulangi seperti itu ya. Jadi yang menyebabkan amis ya tentulah itu telur ya. Telur itu yang berbau amis pasti otomatis telur itu yang sedikit lebih lama usianya ya. Nah, jadi yang di faktor penyebabnya itu tidak ditanggulangi ya. Nah, jadi saya kasih solusinya ya, walaupun teori ini udah saya beberkan ya di penyebab adonan kue berbau amis ya. Oke, saya beberkan lagi situ ya. Jadi faktor penyebabnya ya untuk solusi untuk menanggulangi sebabnya ya, yaitu satu, caranya sangat sederhana ya. Pilihlah telur yang tidak koclak ya. Nah, karena telur yang koclak jika dilakukan seperti ini ya, itu akan terdengar koclak ya. Itu otomatis telur itu usianya sudah sedikit lama, dan otomatis kalau usia yang sudah sedikit lama itu udah mengarah ke pembusukan, dan kalau udah mengarah ke pembusukan pasti baunya amis dan anyir seperti itu. Nah, jadi caranya sangat sederhana ya. Pilihlah telur yang tidak koclak. Nah, kalau misalnya dilakukan seperti ini, telur itu tidak koclak ya, itu pasti telurnya itu bagus ya. Sedangkan kalau yang koclak itu tidak bagus ya. Kalau yang tidak bagus itu pasti amis, dan amis itu mengarah ke pembusukan seperti itu ya. Nah, jadi untuk permasalahan untuk menghilangkan bau amis di adonan ya, yaitu tanggulangi sebabnya, jangan tanggulangi akibatnya ya. Tanggulangi sebabnya ya. Kalau untuk mengobati akibatnya, menyembuhkan akibatnya, sementara sebabnya itu tidak ditanggulangi, maka akan terus terjadi hal seperti itu ya. Nah, jadi untuk menutupi dengan wangian yang berbagai macam ya, berbagai macam untuk menghilangkan bau itu hanya sementara, dan bau setelah daya wanginya akan hilang, bau aslinya juga akan tercium lagi, akan tercium kembali. Karena apa? Karena itu emang faktor alami dari pembusukan telur ya, faktor alami ya, itu faktor alam untuk pembusukan telur alamiah. Jadi faktor alamiah itu nggak bisa ditentang, akan terjadi itu setelah daya wanginya hilang ya. Setelah daya wanginya hilang ya, itu akan tercium lagi bau amisnya. Tadi makanya saya ibaratkan nenek-nenek ya yang sudah berbau tanah, karena tidak ingin berbau tanah maka disemprot pakai wangian dalam jumlah yang banyak. Setelah wangian tersebut hilang, pasti bau tanah dari kulit nenek-nenek tersebut pasti akan tercium lagi seperti itu. Makanya untuk solusi untuk kue adonan berbau amis yaitu tanggulangi sebabnya, jangan tanggulangi akibatnya ya. Tanggulangi sebabnya, karena itu faktor utama dari penyebab adonan kue itu berbau amis, yaitu telur. Tetap telur itu. Jadi pilihlah telur yang tidak koclak ya, pilihlah telur yang tidak koclak. Karena telur yang tidak koclak otomatis telur itu masih baru dan masih fresh, dan otomatis itu masih lama ke arah pembusukannya. Kalau untuk masih lama ke arah pembusukannya ya, pasti otomatis telur itu tidak berbau amis seperti itu ya. Nah, jadi itu dua permasalahan klasik tuh yang sering dihadapin oleh para emak-emak ya, dan para pemula dalam membuat adonan kue ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ada cara yang lebih baik ya, tidak ada salahnya dipakai cara tersebut. Kalau ada cara yang lebih efektif, tidak ada salahnya dipakai cara yang efektif tersebut ya. Seperti itu. Jadi jangan saya udah lama pakai cara ini, Kalau ada cara yang lebih baik, kenapa tidak dipakai? Seperti itu ya. Oke, demikian tips
kami tentang dua permasalahan klasik seperti ini ya. Jika ada salah-salah kata ya, kami mohon maaf ya. Kami mohon maaf. Dan saksikan video-video kami selanjutnya di resep kue pejuang COD ya. Oke, wassalam dari kami.